Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari kelas 232A, Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 6 mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga promosi, dan distribusi. Bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produksinya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubungan dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Fokus dari kebanyakan diskusi mengenai tanggung jawab bisnis atau keamanan produk adalah pada penentuan tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh produk yang tidak aman. Produsen berhutang kompensasi kepada konsumen atas segala kerusakan yang disebabkan oleh produknya. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Dan yang keempat yaitu menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Pemasaran dalam etika bisnis, integrasi dan kejujuran penting dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Memperlakukan pelanggan dengan adil, menghormati privasi mereka, menghindari praktik-praktik manipulatif, dan menghindari sifat 5K. Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti itu, maka tidak akan terjadi lagi yang namanya korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama baik perusahaan. Itulah tadi kesimpulan yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.